Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya sebagai pendengar tadi rasanya nikmat sekali gitu. Dapat masukan-masukan dari pembicara semuanya. Tapi saya perlu juga menyampaikan bahwa para purnawirawan ini adalah orang-orang gila, Pak. Satu orang gila, yang kedua orang-orang penakut dan sangat takut. Ini dulu yang perlu dipahami. Gilanya apa? Para purnawirawan ini adalah gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu poin dulu. Yang kedua, para purnawirawan ini juga jiwa korupsinya tinggi. Sangat mencintai Presiden kita Pak Prabowo. Itu latar belakang. Yang kedua, para purnawirawan ini penakut. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena semua purnawirawan ini pernah bersumpah secara pribadi. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji pribadinya. Akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dia mati, sumpah ini masih berlaku pada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian, takut juga perjuangan yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini, yang berliku-liku, itu akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Tentu sama-sama kita sudah pahami. Paham bahwa dengan terjadinya perang Ukraina, bahkan terakhir Presiden Putin memerintahkan untuk melakukan serangan dan menyiapkan nuklir. Yang kedua adalah perang dagang antara China dengan Amerika. Sehingga kita ini hidup dalam hutan rimba, persaingan perdagangan yang sangat keras. Yang kalah akan hancur. Sepintas kita melihat, memang aman-aman saja kita ini. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, negara kita ini baru bisa memberikan, menjual sumber daya alamnya saja. Dan menjadi pasar. Kemudian yang menakutkan, finansial menurun. Nilai tukar rupiah pelan-pelan merosot. Ini kan indikasi. Gitu. Maka saya mengatakan bahwa kita melihat ini adalah satu kesatuan. Saya tidak membela siapapun juga, karena membela secara hukum, Bung Rabi sudah, Abang juga, Bang Diri juga sudah menyampaikannya. Tapi ini adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu kekhawatiran saya. Saya selama 2 bulan lebih nggak pernah bicara manapun juga. Depan publik baru tadi sama hari ini. Kenapa? Karena hutan rimba itu kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi bangsa pasar raja yang akan habis. Kita ini hidup dengan kos yang sangat besar untuk produksi. Tetapi kita menghasilkan high quality. Kemudian high price. Bagaimana bisa bersaing? Karena kenapa? Kita ini penuh dengan premanisme yang berkedok ormas. Kita penuh dengan mafia. Mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, mafia ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selanjutnya lagi korupsi. Saya pikir kita sepakat masalah ini kan. Nah, dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar bentuk kecintaan kepada negara. Tidak memaksakan presiden harus mencopot, tidak. Dan pernyataan sikap ini jangan melihat nomor 8 secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam kondisi semacam ini, contohnya premanisme yang berkostum ormas, yaitu Hercules.
Herodes itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Setiawaso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta. Kepada presiden. Saya ulangi, kepada presiden. Kapan Pak Setiawaso ngomong itu? Pak Setiawaso purnawirawan, sudah bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Saya buktikan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, mengabdinya kepada rakyat. Ini indikasi Bang Karni, premanisme berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Saya sepakat bahwa polisi sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan. Kayak gitu. Kemudian dikepung. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, tertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gue lapang, mobilnya gue bakar. Lu macam-macam awas. Bang Karni, Haiti itu ekonominya ambruk karena premanisme juga. Jadi kalau kita biarkan premanisme ini, kos lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman. Hanya berbaju ormas. Dan saya mana kenapa? Hercules itu ngomong Pak Setiawaso purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dibegitukan. Pak Setiawaso kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Dalam konteks ini, maka saya mengajak kita semuanya mengerti bahwa sekarang ini krisis global ini membuat ke depan itu tidak bisa memprediksi bagaimana. Dan kita harus segera bangkit. Bangsa ini bisa maju kalau kita menjadi bangsa yang sigap, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bersatu. Mari kita semuanya tidak bicarakan apa-apa, tapi kita bicara semuanya untuk bersatu, untuk benar-benar memberantas yang namanya premanisme, memberantas namanya mafia, memberantas namanya korupsi, sampai ke akar-akarnya. Tekan pemerintah dengan demo untuk meminta berantas korupsi, berantas mafia, berantas premanisme. Tanpa itu kita akan hancur. Ini yang dimaksud ketakutan dari para perwira sehingga membuat pernyataan 8 sikap ini. Jangan dilebih-lebihkan. Yang disampaikannya pernyataan sikap dan kekhawatiran terhadap kehidupan bangsa ini secara akumulasi. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau dengan gerakan-gerakan akan berubah. Mana kekacauan yang ada? Beliau-beliau juga ikut mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan ini sama-sama. Bentuk kekhawatiran. Tanggapinya wajar-wajar saja. Saya tidak ikut dalam situ. Saya tidak ikut bertanda tangan seperti itu. Mari kita melihat ini semuanya, tapi yang jelas sekarang harus kita lakukan itu. Berantas premanisme, berantas mafia, berantas korupsi. Kalau ada korupsi, contohnya Pertamina, stop sampai sini, kita tuntut. Contohnya Sritek, kita tuntut pemerintah. Sritek itu pilot kenapa? Apakah pilot karena peminjaman bank dengan harga tinggi, berdasar lebih tinggi dari
harga pabriknya, dia untung, nah sekarang ditemukan di Bank Jabar dan sebagainya, kita kejar terus. Ini yang saya maksudkan Bang Karni, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan dari pakar-pakar di sini, kemudian Wakil Projo, kemudian Bang Nuri, semuanya mendidik masyarakat kita semuanya lebih paham tentang apa yang sekarang berkembang, sehingga tidak membuat friksi-friksi kemudian bangsa ini menjadi pecah, tapi justru membuat persatuan. Mari kita bergandengan tangan, kita sigap, jadikan kita adalah bangsa yang sigap, menghadapi berbagai situasi, cerdas dan bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, akan membimbing bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih Bang Ari. Tapi